Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Apriani Sitorus dengan NIM 2403284. Saya kelas negosiasi dan advokasi 6A. Membuka paradigma advokasi baru dan menguasai dunia digital atau digital advokasi. Sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti, kita tidak hanya akan berdiskusi, tetapi benar-benar merombak cara kita berjuang dalam membela sektor pertanian melalui pemahaman mendalam tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Kita harus menyadari secara jujur bahwa lanskap pergerakan saat ini telah bergeser secara radikal. Cara-cara lama yang kaku yang hanya mengandalkan surat formal ataupun demonstrasi tanpa arah sudah tidak lagi efektif untuk menembus dinding tebal birokrasi. Kita dituntut untuk menjadi jauh lebih cerdas, adaptif, dan taktis. Hari ini kita akan membedah 3 pilar utama advokasi modern, mulai dari pemanfaatan teknologi ruang siber, penguatan basis massa di lapangan, hingga bagaimana kita mengendalikan narasi melalui jaringan jurnalisme. Penguasaan ketiga pilar ini adalah kunci mutlak jika kita ingin bersuara dan jika kita ingin suara dan hak-hak para petani kita didengar di tingkat nasional. Mari kita buka paruh awal hari ini dengan menjelajahi pilar pertama yang telah membalikkan keadaan secara global, yaitu digital advokasi atau advokasi digital. Kita wajib sepakat bahwa era digital telah mengubah lanskap advokasi secara signifikan. Teknologi tidak lagi sekedar alat hiburan, melainkan ruang pertempuran politik dan kebijakan yang nyata. Dalam sesi ini, kita akan mempelajari bagaimana instrumen seperti media sosial, petisi online, dan kampanye digital terstruktur telah bertransformasi menjadi alat yang sangat ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran kolektif secara instan, serta memobilisasi dukungan publik dalam skala yang masif. Kita akan membedah bagaimana algoritma siber bekerja untuk menguntungkan isu agribisnis kita. Kita akan menghabiskan beberapa jam ke depan dengan membuka ataupun mempraktikkan cara membuat draft kampanye siber yang viral, serta menyusun strategi petisi digital yang mampu memaksa para pembuat kebijakan untuk merespon tuntutan kita karena adanya tekanan publik di ruang digital. Mengakar di bumi pertiwi lewat advokasi akar rumput atau grassroots advokasi. Memasuki paruh kedua, setelah kita menguasai teknik perang udara melalui ruang siber, fokus lokakarya kita nanti akan diturunkan langsung ke bumi, yaitu pada pilar kedua yang disebut grassroots advokasi atau biasa advokasi akar rumput. Perlu saya tekankan dengan sangat kuat bahwa kampanye digital yang hebat akan menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh kekuatan real di lapangan. Advokasi akar rumput ini secara khusus berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, di mana dalam konteks perjuangan kita hari ini, subjek utamanya adalah komunitas petani itu sendiri. Petani bukan sekedar objek yang kita bela, melainkan motor utama penggerak perubahan. Pada sesi ini, kita akan membedah strategi pengorganisasian komunitas di desa-desa. Kita harus menyadari bahwa kekuatan sejati dari advokasi akar rumput ini terletak sepenuhnya pada jumlah yang masif dan suara kolektif dari individu-individu yang terdampak langsung oleh isu yang sedang kita perjuangkan.
Ketika ribuan petani dari berbagai daerah memiliki kesadaran yang sama dan menyuarakan tuntutan yang seragam, maka tidak akan ada satupun kekuatan politik ataupun korporasi besar yang mampu membendungnya. Kita akan belajar bagaimana melakukan edukasi hukum dan ekonomi kepada kelompok tani, membangun jaringan solidaritas antar desa, serta merancang aksi-aksi damai yang terstruktur di lapangan. Setiap kelompok di ruangan ini akan mensimulasikan peran sebagai organisator lapangan yang harus memecahkan konflik internal dan menyatukan visi berbagai kepala keluarga petani agar menjadi satu kekuatan kolektif yang solid sebelum kita bawa ke meja perundingan. Menguasai narasi publik melalui hubungan media atau media relation. Kita akan masuk ke tahap final yang akan mengunci seluruh keberhasilan pergerakan kita, yaitu pilar ketiga mengenai media relation atau hubungan media. Siapapun yang menguasai media, dialah yang menguasai pikiran publik. Kita harus paham bahwa perjuangan kita di ruang digital dan di akar rumput membutuhkan gaung yang lebih besar agar mendapat legitimasi nasional. Disinilah kemampuan kita untuk membangun suatu hubungan baik dengan media, baik media cetak, elektronik, maupun daring menjadi kunci utama yang sangat fatal. Jurnalis bukan sekedar pelapor berita, melainkan sekutu strategis yang bisa membantu kita memperluas jangkauan pesan advokasi secara eksponensial. Saya akan mengajarkan bahwa semua bagaimana cara menulis siaran pers yang bernilai berita tinggi, bagaimana menghadapi wawancara kritis dari wartawan, serta bagaimana pengemas isu pertanian yang rumit menjadi cerita kemanusiaan yang menarik minat redaksi. Hubungan media yang baik akan membantu kita dalam membentuk opini publik yang positif dan suportif terhadap perjuangan petani. Ketika opini publik sudah berpihak pada kita, maka pembuat kebijakan akan merasa terdesak secara politis untuk segera mengabulkan tuntutan advokasi agribisnis kita. Kita akan melakukan simulasi konferensi pers skala penuh. Kekuatan akar rumput dan menghadapi cecaran pertanyaan dari kelompok lain yang bertindak sebagai jurnalis skeptis. Kita akan mengevaluasi secara total performa ini agar saat Anda semua melangkah keluar dari ruangan ini, Anda telah bertransformasi menjadi seorang advokat agribisnis modern yang utuh, yang siap memimpin gerakan perubahan dengan strategi yang matang di dunia nyata. Mari kita tuntaskan sesi praktis ini dengan energi terbaik kita. Membuka pertempuran udara melalui platform media sosial. Mari kita masuk lebih dalam untuk membedah pilar pertama dari arsitektur advokasi modern kita, yaitu digital advokasi yang berfokus pada pemanfaatan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Kita harus melihat bahwa layar ponsel pintar yang dipegang oleh jutaan orang hari ini adalah medan pertempuran opini yang sangat nyata. Ketika kita berbicara tentang pemanfaatan platform besar seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube, kita sedang membicarakan sebuah ekosistem digital yang memberikan kekuatan luar biasa bagi kita para advokat agribisnis untuk melakukan 5 hal strategi sekaligus.
Langkah paling mendasar yang harus kita kuasai di dalam ekosistem ini adalah seni menyebarkan informasi. Media sosial memungkinkan kita untuk secara instan membagikan berbagai fakta lapangan, data kuantitatif, kisah kemanusiaan para petani, hingga analisis mendalam mengenai isu-isu kritis agribisnis yang selama ini luput dari perhatian publik. Namun, menyebarkan informasi saja tidak cukup. Kita harus menggunakan platform ini sebagai alat penjerat untuk membangun komunitas. Ruang siber ini memberikan kita kemampuan tanpa batas untuk menghubungkan gerakan kita dengan berbagai individu, aktivis, serta organisasi lain yang memiliki minat dan visi perjuangan yang sama di bidang pertanian. Melalui jejaring komunitas digital yang solid ini, kita tidak lagi berjalan sendirian. Kita tidak lagi berjalan sendirian di lapangan, melainkan memiliki barisan pendukung yang siap bergerak bersama demi satu tujuan. Mengorganisasi masa siber dan mengendalikan narasi sektor pertanian. Alur pergerakan digital kita kemudian harus naik kelas ke tahap taktis berikutnya, yaitu kemampuan untuk mengorganisasi aksi secara daring maupun luring. Melalui media sosial, kita bisa dengan sangat cepat mengumumkan jadwal acara, meluncurkan petisi, mengordinasikan kampanye serentak, serta memberikan petunjuk ataupun cara-cara konkret bagi masyarakat awam untuk ikut terlibat aktif mendukung perjuangan kita. Gerakan pengorganisasian ini secara otomatis akan memberikan kita kekuatan besar untuk memengaruhi opini publik di tingkat nasional. Kita dilatih untuk secara sadar membentuk narasi tandingan yang positif demi meluruskan informasi yang salah ataupun merugikan sektor agribisnis, sekaligus merespon dengan cepat setiap isu miring yang bisa menjatuhkan reputasi para petani kita. Media sosial adalah tameng sekaligus pedang kita untuk memastikan bahwa kebenaran fakta pertanian di lapangan menjadi konsumsi utama masyarakat. Menjebak kebijakan lewat interaksi langsung dengan pembuat kebijakan. Sebagai puncak sekaligus konklusi dari strategi media sosial di paruh lokakarya ini, kita akan memanfaatkan fitur paling mematikan dari dunia digital, yaitu kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan para pembuat kebijakan tanpa melalui protokoler yang rumit. Kita harus jeli melihat realitas bahwa saat ini beberapa pembuat kebijakan, menteri, hingga anggota legislatif sangat aktif bermain di media sosial. Akun digital mereka adalah ruang publik terbuka, di mana mereka sangat rentan dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik yang masif. Ketika ribuan netizen dan petani secara serentak memention akun sang pejabat dengan menyodorkan data infografis kerugian pertanian yang telah kita buat pada hari ini, mereka tidak akan bisa mengelak ataupun berpura-pura tidak tahu. Tekanan siber yang bertubi-tubi ini memaksa mereka untuk mengambil tindakan nyata demi menjaga citra politik mereka. Oleh karena itu, di sisa waktu kita kali ini, saya akan meminta setiap kelompok membuka diskusi ini agar kita akan langsung mempraktikkan cara menyusun naskah kampanye, mendesain visual yang memikat, dan mensimulasikan gerakan serbuan tagar digital target ke akun-akun otoritas kebijakan agribisnis agar Anda semua menguasai taktis perang siber ini secara real. Memperkuat fondasi gerakan lewat organisasi petani yang kuat.
Mari kita melanjutkan perjalanan lokakarya kita ke pilar kedua yang menjadi ruh dari pergerakan lapangan, yaitu grassroots advocacy yang berfokus pada pemberdayaan komunikasi petani. Kita harus memahami secara mendalam bahwa perjuangan di ruang siber yang kita bahas tadi pada saat ini tidak akan membumi tanpa adanya pengorganisasian yang solid di dunia nyata. Oleh karena itu, langkah paling fundamental yang harus kita lakukan di tingkat akar rumput adalah membangun organisasi petani yang kuat. Kita wajib mendukung pembentukan ataupun penguatan kelompok tani, koperasi, hingga federasi petani di berbagai daerah. Mengapa wadah-wadah ini begitu krusial? Karena melalui struktur organisasi yang rapi dan legal inilah, para petani kita akan memiliki sebuah wadah resmi dan kolektif untuk menyuarakan kepentingan bersama mereka di hadapan hukum dan pasar. Sehingga posisi tawar mereka tidak lagi mudah dipecah belah oleh kepentingan sepihak. Mencerdaskan akar rumput melalui pendidikan dan pelatihan strategis. Alur pemberdayaan kita kemudian harus bergerak menyentuh aspek kapasitas intelektual individu di dalam organisasi tersebut melalui program pendidikan dan pelatihan yang masif. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah perubahan kebijakan terjadi jika para petani selaku subjek utama tidak memahami konstelasi masalah yang mereka hadapi. Tugas kita sebagai advokat adalah turun ke desa-desa untuk meningkatkan pemahaman petani secara mendalam mengenai hak-hak hukum mereka sebagai produsen pangan, membedah regulasi serta kebijakan pertanian yang sedang berlaku, hingga mengajarkan cara-cara taktis untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat birokrasi. Ketika petani paham akan haknya, tahu kemana harus melangkah, dan mengerti bagaimana kebijakan publik dirumuskan, mereka akan bertransformasi dari sekedar pekerja lahan menjadi pemikir strategis yang mampu memperjuangkan nasibnya sendiri secara mandiri dan bermartabat. Menggerakkan perubahan nyata melalui mobilisasi aksi lokal. Sebagai puncak dan wujud nyata dari pengorganisasian serta pendidikan yang telah kita tanamkan, kekuatan akar rumput ini harus mampu dimanifestasikan ke dalam bentuk mobilisasi aksi lokal yang terukur. Kita harus melatih komunitas petani agar terbiasa mengorganisasi pertemuan-pertemuan rutin, menghidupkan ruang diskusi publik, serta merancang demonstrasi atau aksi kolektif lainnya yang damai namun tegas di tingkat komunitas. Tujuan utama dari mobilisasi lokal ini adalah untuk menarik perhatian publik secara luas dan memaksa otoritas setempat untuk fokus pada isu-isu spesifik yang sedang kita hadapi, seperti sengketa lahan ataupun kelangkaan sarana produksi. Aksi yang terorganisir dengan rapi mencerminkan kekuatan massa yang solid dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pembuat kebijakan. Konsep advokasi akar rumput atau grassroots advokasi merupakan sebuah model gerakan sosial yang dibangun sepenuhnya dari bawah ke atas. Filosofi utama dari gerakan ini adalah menempatkan komunitas lokal dalam konteks ini adalah para petani sebagai aktor utama dan penggerak perubahan, bukan sekedar objek pasif dari suatu regulasi. Melalui pendekatan ini, posisi tawar petani di hadapan pembuat kebijakan dan pasar dapat ditingkatkan secara mandiri agar mereka mampu memperjuangkan hak ekonomi, sosial, dan hukum mereka secara berkelanjutan.
Pemberdayaan komunitas petani ini menjadi sangat krusial karena beberapa alasan mendasar. Pertama, petani memiliki suara yang lebih autentik. Sebagai pihak yang berada di garda terdepan, mereka merasakan dampak langsung secara nyata dari setiap kebijakan pertanian yang dikeluarkan, baik itu regulasi mengenai tata niaga komoditas maupun distribusi sarana produksi. Legitimasi moral dan praktis yang lahir dari pengalaman langsung ini membuat aspirasi mereka berbasis pada data real di lapangan, bukan sekedar asumsi teoritis. Sehingga argumen yang dibangun dalam kampanye advokasi menjadi sangat kuat dan sulit disanggah oleh pihak lain. Kedua, gerakan ini mampu menghasilkan dukungan yang luas melalui mobilisasi massa. Komunitas petani seringkali membentuk basis massa yang sangat besar. Ketika mereka berhasil disatukan di bawah satu visi bersama, kekuatan kuantitas dan solidaritas ini menciptakan dampak yang signifikan bagi kampanye advokasi. Dukungan kolektif yang masif ini tidak hanya memperkuat posisi tawar di tingkat lokal, tetapi juga memiliki efek bola salju yang mampu menarik simpati dari sektor lain seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa yang pada akhirnya menjamin keberlanjutan gerakan karena adanya rasa kepemilikan bersama atas isu yang diperjuangkan. Ketiga, gerakan dari bawah ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan akuntabilitas pembuat kebijakan. Para pejabat publik dan anggota legislatif di tingkat daerah dipilih oleh konstituen lokal yang sebagian besar merupakan masyarakat agraris. Tekanan yang terstruktur dan konsisten dari komunitas petani di tingkat lokal akan memaksa para pembuat kebijakan untuk lebih responsif, transparan, dan bertanggung jawab terhadap aspirasi warganya. Mekanisme kontrol ini pada akhirnya mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pertanian yang inklusif, adaptif, dan benar-benar menjawab kebutuhan nyata yang dihadapi oleh para petani di lapangan. Hubungan dengan media ataupun media relation merupakan pilar krusial dalam menyuarakan isu-isu agribisnis ke ranah publik. Strategi ini menjembatani kepentingan komunitas sektor pertanian dengan media massa agar pesan advokasi dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan memiliki dampak nyata bagi perubahan kebijakan maupun persepsi publik. Langkah awal yang mutlak dilakukan adalah mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Di tengah arus informasi yang sangat cepat, sebuah pesan advokasi tidak boleh terbelit-belit. Pesan tersebut harus dikemas secara ringkas, mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan memiliki relevansi yang kuat dengan audiens media agar menarik perhatian redaksi untuk meliputnya. Untuk mengalirkan pesan tersebut, advokat agribisnis perlu membangun daftar kontak media secara terencana. Proses ini melibatkan identifikasi jurnalis dan outlet media spesifik yang secara konsisten meliputi isu-isu agribisnis, lingkungan maupun ekonomi makro. Setelah target media ditentukan, komunikasi mulai dijalin, salah satunya dengan menulis siaran pers yang efektif. Siaran pers ini harus dirancang sedemikian rupa agar menyediakan informasi yang relevan, akurat, bernilai berita tinggi, serta langsung siap pakai bagi para jurnalis yang dikejar tenggat waktu. Ketika muncul momentum besar ataupun isu krusial yang mendesak, mengadakan konferensi pers menjadi pilihan taktis yang sangat diandalkan.
Forum ini berfungsi sebagai wadah resmi untuk mengumumkan isu penting ataupun merespon perkembangan terkini secara langsung di hadapan banyak media sekaligus. Sebagai pelengkap dari konferensi pers, menawarkan wawancara eksklusif dan opini tertulis merupakan langkah strategis untuk mendalami isu secara lebih personal. Dalam hal ini, organisasi advokasi harus siap menyediakan juru bicara yang kompeten, menguasai data, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik saat berbicara kepada media. Kerja advokasi tidak berhenti pada berita telah terbit. Penting sekali untuk memonitor liputan media secara berkala guna melacak bagaimana sih isu advokasi agribisnis tersebut dibingkai oleh publik. Langkah pemantauan ini juga krusial untuk segera merespon dan meluruskan informasi jika ditemukan adanya pemberitaan yang tidak akurat atau bias. Pada akhirnya, keberhasilan jangka panjang dari seluruh rangkaian ini sangat bergantung kepada kemampuan membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis. Hubungan ini tidak boleh bersifat transaksional hanya saat ada kampanye berjalan. Sebaliknya, organisasi advokasi harus terus membina kepercayaan dan berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel, terpercaya, dan selalu dapat diandalkan oleh media kapanpun mereka membutuhkan perspektif seputar dunia agribisnis. Studi kasus ini menyoroti sebuah gerakan kampanye sosial melalui tagar Save Sawah. Kampanye sosial melalui tagar Save Sawah dan petani berdaulat yang dirancang untuk memperjuangkan isu-isu krusial seputar kedaulatan pangan sekaligus mendorong pemberdayaan para petani di tingkat lokal. Upaya besar ini digerakkan melalui 5 pilar strategi utama yang saling terintegrasi demi menciptakan dampak yang luas dan masif di tengah masyarakat. Langkah awal dimulai dengan membangun narasi pemberdayaan yang kuat, di mana fokus utamanya adalah membagikan serta menyebarluaskan berbagai cerita sukses dari para petani agar publik memahami peran vital mereka dan tergerak untuk memberikan dukungan nyata secara berkelanjutan terhadap keberadaan sektor pertanian domestik. Gerakan ini kemudian diperluas melalui strategi edukasi publik yang masif untuk membuka mata masyarakat mengenai tantangan real yang dihadapi di lapangan. Mulai dari dampak buruk kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, ketimpangan harga jual yang merugikan di tingkat produsen, hingga pemenuhan hak-hak dasar petani yang seringkali terabaikan. Tidak berhenti pada penyadaran masyarakat saja, strategi ini juga melangkah ke ranah yang lebih struktural melalui advokasi kebijakan, yang bertujuan mendesak dan mendorong pemerintah agar segera mengadopsi regulasi yang berpihak pada nasib petani, terutama menyangkut jaminan perlindungan harga komoditas, kemudahan akses ke pasar yang adil, serta penyediaan dukungan teknologi pertanian yang modern. Agar suara dari kampanye ini memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat, strategi keempat dijalankan melalui kolaborasi erat dengan berbagai organisasi petani di berbagai tingkatan wilayah, sehingga tercipta sebuah jaringan gerakan yang solid, terorganisir, dan mampu melakukan mobilisasi massa secara efektif. Seluruh rangkaian pendekatan taktis tersebut akhirnya dikemas dan disebarluaskan secara modern, memanfaatkan kekuatan platform digital melalui penggunaan konten kreatif, di mana pembuatan infografis yang komunikatif, video pendek yang mengunggah emosi, serta beragam konten interaktif lainnya menjadi ujung tombak
untuk menjangkau kelompok audiens yang jauh lebih luas serta melintasi berbagai generasi. Proses bedah kasus pada gerakan ini dilanjutkan dengan melakukan analisis mendalam yang mencakup 6 parameter evaluasi utama untuk mengukur efektivitas kampanye secara menyeluruh. Langkah pertamanya berfokus pada identifikasi tujuan guna memetakan apa saja target spesifik yang ingin dicapai oleh masing-masing kampanye dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini kemudian diperluas dengan membedah target audiens untuk memetakan siapa saja kelompok sasaran yang ingin dijangkau secara tepat, mulai dari masyarakat umum sebagai konsumen, pembuat kebijakan di pemerintahan yang memiliki wewenang regulasi, hingga para petani itu sendiri selaku subjek utama gerakan. Evaluasi taktis dilanjutkan dengan menelisik penggunaan teknik digital guna mengukur bagaimana sih pemanfaatan media sosial serta berbagai platform online di aplikasi dalam menyebarkan pesan dan membangun keterikatan publik. Bersamaan dengan aspek digital tersebut, keterlibatan komunitas juga diuji untuk melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam memobilisasi basis massa petani dan elemen masyarakat sipil agar mau bergerak bersama secara aktif di lapangan. Selain pergerakan mandiri, keberhasilan pesan kampanye ini juga dinilai melalui hubungan dengan media untuk melihat bagaimana pola interaksi yang dibangun dengan media massa arus utama dalam memperluas gaung isu ini ke skala nasional. Seluruh parameter tersebut akhirnya bermuara pada penilaian dampak dan hasil untuk melihat pencapaian nyata apa saja yang berhasil diraih oleh rangkaian kampanye ini, baik dalam bentuk perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada agraria maupun peningkatan kesadaran publik secara signifikan terhadap nasib dunia pertanian lokal. Membuka paradigma advokasi baru dan menguasai dunia digital atau digital advokasi. Sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti, kita tidak hanya akan berdiskusi, tetapi benar-benar merombak cara kita berjuang dalam membela sektor pertanian melalui pemahaman mendalam tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Kita harus menyadari secara jujur bahwa lanskap pergerakan saat ini telah bergeser secara radikal. Cara-cara lama yang kaku yang hanya mengandalkan surat formal ataupun demonstrasi tanpa arah sudah tidak lagi efektif untuk menembus dinding tebal birokrasi. Kita dituntut untuk menjadi jauh lebih cerdas, adaptif, dan taktis. Hari ini kita akan membedah 3 pilar utama advokasi modern, mulai dari pemanfaatan teknologi ruang siber, penguatan basis massa di lapangan, hingga bagaimana kita mengendalikan narasi melalui jaringan jurnalisme. Penguasaan ketiga pilar ini adalah kunci mutlak jika kita ingin bersuara dan jika kita ingin suara dan hak-hak para petani kita didengar di tingkat nasional. Mari kita buka paruh awal hari ini dengan menjelajahi pilar pertama yang telah membalikkan keadaan secara global, yaitu digital advokasi atau advokasi digital. Kita wajib sepakat bahwa era digital telah mengubah lanskap advokasi secara signifikan. Teknologi tidak lagi sekedar alat hiburan, melainkan ruang pertempuran politik dan kebijakan yang nyata. Dalam sesi ini, kita akan mempelajari bagaimana instrumen seperti media sosial, petisi online, dan kampanye digital terstruktur telah bertransformasi menjadi alat yang sangat ampuh untuk menjangkau khalayak luas.
membangun kesadaran kolektif secara instan, serta memobilisasi dukungan publik dalam skala yang masif. Kita akan membedah bagaimana algoritma siber bekerja untuk menguntungkan isu agribisnis kita. Kita akan menghabiskan beberapa jam ke depan dengan membuka ataupun mempraktikkan cara membuat draft kampanye siber yang viral, serta menyusun strategi petisi digital yang mampu memaksa para pembuat kebijakan untuk merespon tuntutan kita karena adanya tekanan publik di ruang digital. Mengakar di bumi pertiwi lewat advokasi akar rumput atau grassroots advokasi. Memasuki paruh kedua, setelah kita menguasai teknik perang udara melalui ruang siber, fokus lokakarya kita nanti akan diturunkan langsung ke bumi, yaitu pada pilar kedua yang disebut grassroots advokasi atau biasa advokasi akar rumput. Perlu saya tekankan dengan sangat kuat bahwa kampanye digital yang hebat akan menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh kekuatan real di lapangan. Advokasi akar rumput ini secara khusus berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, di mana dalam konteks perjuangan kita hari ini, subjek utamanya adalah komunitas petani itu sendiri. Petani bukan sekedar objek yang kita bela, melainkan motor utama penggerak perubahan. Pada sesi ini, kita akan membedah strategi pengorganisasian komunitas di desa-desa. Kita harus menyadari bahwa kekuatan sejati dari advokasi akar rumput ini terletak sepenuhnya pada jumlah yang masif dan suara kolektif dari individu-individu yang terdampak langsung oleh isu yang sedang kita perjuangkan. Ketika ribuan petani dari berbagai daerah memiliki kesadaran yang sama dan menyuarakan tuntutan yang seragam, maka tidak akan ada satupun kekuatan politik ataupun korporasi besar yang mampu membendungnya. Kita akan belajar bagaimana melakukan edukasi hukum dan ekonomi kepada kelompok tani, membangun jaringan solidaritas antar desa, serta merancang aksi-aksi damai yang terstruktur di lapangan. Setiap kelompok di ruangan ini akan mensimulasikan peran sebagai organisator lapangan yang harus memecahkan konflik internal dan menyatukan visi berbagai kepala keluarga petani agar menjadi satu kekuatan kolektif yang solid sebelum kita bawa ke meja perundingan. Menguasai narasi publik melalui hubungan media atau media relation. Kita akan masuk ke tahap final yang akan mengunci seluruh keberhasilan pergerakan kita, yaitu pilar ketiga mengenai media relation atau hubungan media. Siapapun yang menguasai media, dialah yang menguasai pikiran publik. Kita harus paham bahwa perjuangan kita di ruang digital dan di akar rumput membutuhkan gaung yang lebih besar agar mendapat legitimasi nasional. Disinilah kemampuan kita untuk membangun suatu hubungan baik dengan media, baik media cetak, elektronik, maupun daring menjadi kunci utama yang sangat fatal. Jurnalis bukan sekedar pelapor berita, melainkan sekutu strategis yang bisa membantu kita memperluas jangkauan pesan advokasi secara eksponensial. Saya akan mengajarkan bahwa semua bagaimana cara menulis siaran pers yang bernilai berita tinggi, bagaimana menghadapi wawancara kritis dari wartawan, serta bagaimana pengemas isu pertanian yang rumit menjadi cerita kemanusiaan yang menarik minat redaksi.
Hubungan media yang baik akan membantu kita dalam membentuk opini publik yang positif dan suportif terhadap perjuangan petani. Ketika opini publik sudah berpihak pada kita, maka pembuat kebijakan akan merasa terdesak secara politis untuk segera mengabulkan tuntutan advokasi agribisnis kita. Kita akan melakukan simulasi konferensi pers skala penuh. Kekuatan akar rumput dan menghadapi cecaran pertanyaan dari kelompok lain yang bertindak sebagai jurnalis skeptis. Kita akan mengevaluasi secara total performa ini agar saat Anda semua melangkah keluar dari ruangan ini, Anda telah bertransformasi menjadi seorang advokat agribisnis modern yang utuh, yang siap memimpin gerakan perubahan dengan strategi yang matang di dunia nyata. Mari kita tuntaskan sesi praktis ini dengan energi terbaik kita. Membuka pertempuran udara melalui platform media sosial. Mari kita masuk lebih dalam untuk membedah pilar pertama dari arsitektur advokasi modern kita, yaitu digital advokasi yang berfokus pada pemanfaatan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Kita harus melihat bahwa layar ponsel pintar yang dipegang oleh jutaan orang hari ini adalah medan pertempuran opini yang sangat nyata. Ketika kita berbicara tentang pemanfaatan platform besar seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube, kita sedang membicarakan sebuah ekosistem digital yang memberikan kekuatan luar biasa bagi kita para advokat agribisnis untuk melakukan 5 hal strategis sekaligus. Langkah paling mendasar yang harus kita kuasai di dalam ekosistem ini adalah seni menyebarkan informasi. Media sosial memungkinkan kita untuk secara instan membagikan berbagai fakta lapangan, data kuantitatif, kisah kemanusiaan para petani, hingga analisis mendalam mengenai isu-isu kritis agribisnis yang selama ini luput dari perhatian publik. Namun, menyebarkan informasi saja tidak cukup. Kita harus menggunakan platform ini sebagai alat penjerat untuk membangun komunitas. Ruang siber ini memberikan kita kemampuan tanpa batas untuk menghubungkan gerakan kita dengan berbagai individu, aktivis, serta organisasi lain yang memiliki minat dan visi perjuangan yang sama di bidang pertanian. Melalui jejaring komunitas digital yang solid ini, kita tidak lagi berjalan sendirian. Kita tidak lagi berjalan sendirian di lapangan, melainkan memiliki barisan pendukung yang siap bergerak bersama demi satu tujuan. Mengorganisasi masa siber dan mengendalikan narasi sektor pertanian. Alur pergerakan digital kita kemudian harus naik kelas ke tahap taktis berikutnya, yaitu kemampuan untuk mengorganisasi aksi secara daring maupun luring. Melalui media sosial, kita bisa dengan sangat cepat mengumumkan jadwal acara, meluncurkan petisi, mengordinasikan kampanye serentak, serta memberikan petunjuk ataupun cara-cara konkret bagi masyarakat awam untuk ikut terlibat aktif mendukung perjuangan kita. Gerakan pengorganisasian ini secara otomatis akan memberikan kita kekuatan besar untuk memengaruhi opini publik di tingkat nasional. Kita dilatih untuk secara sadar membentuk narasi tandingan yang positif demi meluruskan informasi yang salah ataupun merugikan sektor agribisnis, sekaligus merespon dengan cepat setiap isu miring yang bisa menjatuhkan reputasi para petani kita. Media sosial adalah tameng
sekaligus pedang kita untuk memastikan bahwa kebenaran fakta pertanian di lapangan menjadi konsumsi utama masyarakat. Menjebak kebijakan lewat interaksi langsung dengan pembuat kebijakan. Sebagai puncak sekaligus konklusi dari strategi media sosial di paruh lokakarya ini, kita akan memanfaatkan fitur paling mematikan dari dunia digital, yaitu kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan para pembuat kebijakan tanpa melalui protokoler yang rumit. Kita harus jeli melihat realitas bahwa saat ini beberapa pembuat kebijakan, menteri, hingga anggota legislatif sangat aktif bermain di media sosial. Akun digital mereka adalah ruang publik terbuka, di mana mereka sangat rentan dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik yang masif. Ketika ribuan netizen dan petani secara serentak memention akun sang pejabat dengan menyodorkan data infografis kerugian pertanian yang telah kita buat pada hari ini, mereka tidak akan bisa mengelak ataupun berpura-pura tidak tahu. Tekanan siber yang bertubi-tubi ini memaksa mereka untuk mengambil tindakan nyata demi menjaga citra politik mereka. Oleh karena itu, di sisa waktu kita kali ini, saya akan meminta setiap kelompok membuka diskusi ini agar kita akan langsung mempraktikkan cara menyusun naskah kampanye, mendesain visual yang memikat, dan mensimulasikan gerakan serbuan tagar digital target ke akun-akun otoritas kebijakan agribisnis agar Anda semua menguasai taktis perang siber ini secara real. Memperkuat fondasi gerakan lewat organisasi petani yang kuat. Mari kita melanjutkan perjalanan lokakarya kita ke pilar kedua yang menjadi ruh dari pergerakan lapangan, yaitu grassroots advocacy yang berfokus pada pemberdayaan komunikasi petani. Kita harus memahami secara mendalam bahwa perjuangan di ruang siber yang kita bahas tadi pada saat ini tidak akan membumi tanpa adanya pengorganisasian yang solid di dunia nyata. Oleh karena itu, langkah paling fundamental yang harus kita lakukan di tingkat akar rumput adalah membangun organisasi petani yang kuat. Kita wajib mendukung pembentukan ataupun penguatan kelompok tani, koperasi, hingga federasi petani di berbagai daerah. Mengapa wadah-wadah ini begitu krusial? Karena melalui struktur organisasi yang rapi dan legal inilah para petani kita akan memiliki sebuah wadah resmi dan kolektif untuk menyuarakan kepentingan bersama mereka di hadapan hukum dan pasar. Sehingga posisi tawar mereka tidak lagi mudah dipecah belah oleh kepentingan sepihak. Mencerdaskan akar rumput melalui pendidikan dan pelatihan strategis. Alur pemberdayaan kita kemudian harus bergerak menyentuh aspek kapasitas intelektual individu di dalam organisasi tersebut melalui program pendidikan dan pelatihan yang masif. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah perubahan kebijakan terjadi jika para petani selaku subjek utama tidak memahami konstelasi masalah yang mereka hadapi. Tugas kita sebagai advokat adalah turun ke desa-desa untuk meningkatkan pemahaman petani secara mendalam mengenai hak-hak hukum mereka sebagai produsen pangan, membedah regulasi serta kebijakan pertanian yang sedang berlaku, hingga mengajarkan cara-cara taktis untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat birokrasi. Ketika petani paham akan haknya, tahu kemana harus melangkah,
dan mengerti bagaimana kebijakan publik dirumuskan. Mereka akan bertransformasi dan sekedar bertransformasi dari sekedar pekerja lahan menjadi pemikir strategis yang mampu memperjuangkan nasibnya sendiri secara mandiri dan bermartabat. Menggerakkan perubahan nyata melalui mobilisasi aksi lokal. Sebagai puncak dan wujud nyata dari pengorganisasian serta pendidikan yang telah kita tanamkan, kekuatan akar rumput ini harus mampu dimanifestasikan ke dalam bentuk mobilisasi aksi lokal yang terukur. Kita harus melatih komunitas petani agar terbiasa mengorganisasi pertemuan-pertemuan rutin, menghidupkan ruang diskusi publik, serta merancang demonstrasi atau aksi kolektif lainnya yang damai namun tegas di tingkat komunitas. Tujuan utama dari mobilisasi lokal ini adalah untuk menarik perhatian publik secara luas dan memaksa otoritas setempat untuk fokus pada isu-isu spesifik yang sedang kita hadapi, seperti sengketa lahan ataupun kelangkaan sarana produksi. Aksi yang terorganisir dengan rapi mencerminkan kekuatan massa yang solid dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pembuat kebijakan. Konsep advokasi akar rumput atau grassroots advokasi merupakan sebuah model gerakan sosial yang dibangun sepenuhnya dari bawah ke atas. Filosofi utama dari gerakan ini adalah menempatkan komunitas lokal dalam konteks ini adalah para petani sebagai aktor utama dan penggerak perubahan, bukan sekedar objek pasif dari suatu regulasi. Melalui pendekatan ini, posisi tawar petani di hadapan pembuat kebijakan dan pasar dapat ditingkatkan secara mandiri agar mereka mampu memperjuangkan hak ekonomi, sosial, dan hukum mereka secara berkelanjutan. Pemberdayaan komunitas petani ini menjadi sangat krusial karena beberapa alasan mendasar. Pertama, petani memiliki suara yang lebih autentik. Sebagai pihak yang berada di garda terdepan, mereka merasakan dampak langsung secara nyata dari setiap kebijakan pertanian yang dikeluarkan, baik itu regulasi mengenai tata niaga komoditas maupun distribusi sarana produksi. Legitimasi moral dan praktis yang lahir dari pengalaman langsung ini membuat aspirasi mereka berbasis pada data real di lapangan, bukan sekedar asumsi teoritis. Sehingga argumen yang dibangun dalam kampanye advokasi menjadi sangat kuat dan sulit disanggah oleh pihak lain. Kedua, gerakan ini mampu menghasilkan dukungan yang luas melalui mobilisasi massa. Komunitas petani seringkali membentuk basis massa yang sangat besar. Ketika mereka berhasil disatukan di bawah satu visi bersama, kekuatan kuantitas dan solidaritas ini menciptakan dampak yang signifikan bagi kampanye advokasi. Dukungan kolektif yang masif ini tidak hanya memperkuat posisi tawar di tingkat lokal, tetapi juga memiliki efek bola salju yang mampu menarik simpati dari sektor lain seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa yang pada akhirnya menjamin keberlanjutan gerakan karena adanya rasa kepemilikan bersama atas isu yang diperjuangkan. Ketiga, gerakan dari bawah ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan akuntabilitas pembuat kebijakan. Para pejabat publik dan anggota legislatif di tingkat daerah dipilih oleh konstituen lokal yang sebagian besar merupakan masyarakat agraris. Tekanan yang terstruktur dan konsisten dari komunitas petani di tingkat lokal akan memaksa para pembuat kebijakan untuk lebih responsif, transparan, dan bertanggung jawab terhadap aspirasi warganya.
Mekanisme kontrol ini pada akhirnya mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pertanian yang inklusif, adaptif, dan benar-benar menjawab kebutuhan nyata yang dihadapi oleh para petani di lapangan. Hubungan dengan media ataupun media relation merupakan pilar krusial dalam menyuarakan isu-isu agribisnis ke ranah publik. Strategi ini menjembatani kepentingan komunitas sektor pertanian dengan media massa agar pesan advokasi dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan memiliki dampak nyata bagi perubahan kebijakan maupun persepsi publik. Langkah awal yang mutlak dilakukan adalah mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Di tengah arus informasi yang sangat cepat, sebuah pesan advokasi tidak boleh terbelit-belit. Pesan tersebut harus dikemas secara ringkas, mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan memiliki relevansi yang kuat dengan audiens media agar menarik perhatian redaksi untuk meliputnya. Untuk mengalirkan pesan tersebut, advokat agribisnis perlu membangun daftar kontak media secara terencana. Proses ini melibatkan identifikasi jurnalis dan outlet media spesifik yang secara konsisten meliputi isu-isu agribisnis, lingkungan maupun ekonomi makro. Setelah target media ditentukan, komunikasi mulai dijalin, salah satunya dengan menulis siaran pers yang efektif. Siaran pers ini harus dirancang sedemikian rupa agar menyediakan informasi yang relevan, akurat, bernilai berita tinggi, serta langsung siap pakai bagi para jurnalis yang dikejar tenggat waktu. Ketika muncul momentum besar ataupun isu krusial yang mendesak, mengadakan konferensi pers menjadi pilihan taktis yang sangat diandalkan. Forum ini berfungsi sebagai wadah resmi untuk mengumumkan isu penting ataupun merespon perkembangan terkini secara langsung di hadapan banyak media sekaligus. Sebagai pelengkap dari konferensi pers, menawarkan wawancara eksklusif dan opini tertulis merupakan langkah strategis untuk mendalami isu secara lebih personal. Dalam hal ini, organisasi advokasi harus siap menyediakan juru bicara yang kompeten, menguasai data, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik saat berbicara kepada media. Kerja advokasi tidak berhenti pada berita telah terbit. Penting sekali untuk memonitor liputan media secara berkala guna melacak bagaimana sih isu advokasi agribisnis tersebut dibingkai oleh publik. Langkah pemantauan ini juga krusial untuk segera merespon dan meluruskan informasi jika ditemukan adanya pemberitaan yang tidak akurat atau bias. Pada akhirnya, keberhasilan jangka panjang dari seluruh rangkaian ini sangat bergantung kepada kemampuan membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis. Hubungan ini tidak boleh bersifat transaksional hanya saat ada kampanye berjalan. Sebaliknya, organisasi advokasi harus terus membina kepercayaan dan berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel, terpercaya, dan selalu dapat diandalkan oleh media kapanpun mereka membutuhkan perspektif seputar dunia agribisnis. Studi kasus ini menyoroti sebuah gerakan kampanye sosial melalui tagar Save Sawah. Kampanye sosial melalui tagar Save Sawah dan petani berdaulat yang dirancang untuk memperjuangkan isu-isu krusial seputar kedaulatan pangan sekaligus mendorong pemberdayaan para petani di tingkat lokal. Upaya besar ini digerakkan melalui 5 pilar strategi utama yang saling terintegrasi demi menciptakan dampak yang luas dan masif di tengah masyarakat. Langkah awal
Langkah awal dimulai dengan membangun narasi pemberdayaan yang kuat, di mana fokus utamanya adalah membagikan serta menyebarluaskan berbagai cerita sukses dari para petani agar publik memahami peran vital mereka dan tergerak untuk memberikan dukungan nyata secara berkelanjutan terhadap keberadaan sektor pertanian domestik. Gerakan ini kemudian diperluas melalui strategi edukasi publik yang masif untuk membuka mata masyarakat mengenai tantangan real yang dihadapi di lapangan. Mulai dari dampak buruk kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, ketimpangan harga jual yang merugikan di tingkat produsen, hingga pemenuhan hak-hak dasar petani yang sering kali terabaikan. Tidak berhenti pada penyadaran masyarakat saja, strategi ini juga melangkah ke ranah yang lebih struktural melalui advokasi kebijakan, yang bertujuan mendesak dan mendorong pemerintah agar segera mengadopsi regulasi yang berpihak pada nasib petani, terutama menyangkut jaminan perlindungan harga komoditas, kemudahan akses ke pasar yang adil, serta penyediaan dukungan teknologi pertanian yang modern. Agar suara dari kampanye ini memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat, strategi keempat dijalankan melalui kolaborasi erat dengan berbagai organisasi petani di berbagai tingkatan wilayah, sehingga tercipta sebuah jaringan gerakan yang solid, terorganisir, dan mampu melakukan mobilisasi massa secara efektif. Seluruh rangkaian pendekatan taktis tersebut akhirnya dikemas dan disebarluaskan secara modern, memanfaatkan kekuatan platform digital melalui penggunaan konten kreatif, di mana pembuatan infografis yang komunikatif, video pendek yang mengunggah emosi, serta beragam konten interaktif lainnya menjadi ujung tombak untuk menjangkau kelompok audiens yang jauh lebih luas, serta melintasi berbagai generasi. Proses bedah kasus pada gerakan ini dilanjutkan dengan melakukan analisis mendalam yang mencakup 6 parameter evaluasi utama untuk mengukur efektivitas kampanye secara menyeluruh. Langkah pertamanya berfokus pada identifikasi tujuan guna memetakan apa saja target spesifik yang ingin dicapai oleh masing-masing kampanye dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini kemudian diperluas dengan membedah target audiens untuk memetakan siapa saja kelompok sasaran yang ingin dijangkau secara tepat, mulai dari masyarakat umum sebagai konsumen, pembuat kebijakan di pemerintahan yang memiliki wewenang regulasi, hingga para petani itu sendiri selaku subjek utama gerakan. Evaluasi taktis dilanjutkan dengan menelisik penggunaan teknik digital guna mengukur bagaimana sih pemanfaatan media sosial serta berbagai platform online di aplikasi dalam menyebarkan pesan dan membangun keterikatan publik. Bersamaan dengan aspek digital tersebut, keterlibatan komunitas juga diuji untuk melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam memobilisasi basis massa petani dan elemen masyarakat sipil agar mau bergerak bersama secara aktif di lapangan. Selain pergerakan mandiri, keberhasilan pesan kampanye ini juga dinilai melalui hubungan dengan media untuk melihat bagaimana pola interaksi yang dibangun dengan media massa arus utama dalam memperluas gaung isu ini ke skala nasional. Seluruh parameter tersebut akhirnya bermuara pada penilaian dampak dan hasil untuk melihat pencapaian nyata apa saja yang berhasil diraih oleh rangkaian kampanye ini, baik dalam bentuk perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada agraria maupun peningkatan
kesadaran publik secara signifikan terhadap nasib dunia pertanian lokal. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.